Roman Reigns dan CM Punk jujur-jujuran di Raw hari ini. Obafemi dan Brock Lesnar makin tegang. Stephanie McMahon dan Liv Morgan celakai Katie Kelly. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 14 April 2026. Raw hari ini dibuka sama video keren dari Roman Reigns yang nyindir CM Punk habis-habisan. Roman bilang Punk itu tukang bohong dan munafik. Dia bilang Punk itu memalukan. Roman negasin kalau dia nggak pernah bohong dan dia kasih Punk satu kesempatan buat jujur. Kalau nggak, Roman sendiri yang bakal bongkar rahasianya di main event Raw nanti. Di dalam ring, GM Raw Adam Pearce berdiri bareng Paul Levesque atau Triple H. Mereka ngumumin kalau Brock Lesnar sama Obafemi bakal tanda tangan kontrak WrestleMania-nya secara terpisah. Paul Heyman juga nimbrung, dia bilang ini sudah masuk minggu pertarungan WrestleMania dan wanti-wanti jangan ada yang berani deket-deket sama Brock Lesnar. Lesnar pun masuk, langsung tanda tangan tanpa ragu. Heyman bilang kontrak itu ibarat surat kematian. Dan di WrestleMania, nanti cuma ada satu pemenang dan satu pecundang. Lesnar pemenangnya, Obafemi pencundangnya. Lesnar nambahin dikit, katanya setelah minggu ini, gak bakal ada yang inget lagi nama Obafemi. Terus dia cabut gitu aja bareng Paul Heyman. Segmen pembuka yang simple sih, menurutku bakal seru kalau Brock Lesnar sama Obafemi baku hantam lagi. Tapi ya, masuk akal juga kalau bos-bos WWE mau ngehindarin itu biar gak rusuh duluan. Terus, ada cuplikan dari Logan Paul sama Austin Theory yang lagi latihan bareng ISO Speed. Si Speed kelihatan ragu gitu buat tanding perdana. Dia bilang, aku kan bukan pegulat. Tapi Logan sama Theory nenangin dia dan pamerin video Speed lagi latihan di Performance Center. Gila sih, dia bisa suplex, crossbody, sampai Boston Crab. Akhirnya Speed bilang kalau dia udah siap. Masuk ke pertandingan pertama di Raw hari ini, Lyra Valkyria yang ditemenin Bayley tanding lawan Charlotte Flair yang ditemenin Alexa Bliss. Di awal, Charlotte pakai kekuatannya buat nekan, tapi Lyra ngebalas pakai serangan cepat dan aksi udara. Pertandingannya seru banget dan seimbang. Charlotte sempat keluarin moonsault dan Lyra balas pakai Fisherman's Buster. Pas mau akhir, Charlotte lempar Lyra keluaring sampai kena Bayley. Pas Charlotte mau ngepin, Bayley ganggu dengan narik kaki Charlotte. Lyra langsung manfaatin momen itu buat ngepin balik dan memenangkan pertandingan. Pertandingan yang oke menurutku, ini bikin ceritanya makin panas. Soalnya mereka semua ini babyface kan, tapi punya masalah pribadi menjelang pertandingan 4-way tag team di WrestleMania nanti. Lumayan sih buat nambahin friksi. Di belakang panggung, LA Knight bareng The Usos lagi asik ngomongin rencana WrestleMania sambil ngeledek ISO Speed. Tiba-tiba Solo Sikoa datang bareng rombongannya dan bilang kalau The Usos itu bikin malu keluarga aja. LA Knight gak tinggal diam, dia nantang mereka tanding 6-man tag team dan bilang mau usulin pertandingannya ke Adam Pearce. Stephanie McMahon masuk buat sesi interview sama Katie Kelly, tapi belum sempat ngomong, Liv Morgan tiba-tiba nyerang dia. Di tengah keributan itu, Katie Kelly sampai jatuh ke guling. Petugas langsung misahin mereka, tapi Liv gak berhenti provokasi Stephanie sambil bawa-bawa keluarganya. Stephanie balas pakai bahasa Spanyol dan mereka berantem lagi sampai Liv kena running forearm dan terpentar keluar ring. Katie Kelly pun akhirnya dibantu jalan ke belakang. Namanya juga musim WrestleMania, pasti banyak segmen baku hantam kayak gini. Aku suka mereka berdua dan kayaknya pertandingannya bakal intens. Kelihatan banget mereka berdua aslinya kayak emang saling benci di real life. Di belakang panggung, Io Shirai bilang dia nggak nyesel kalah dari Jade Cargill dan dia bakal dukung Rhea Ripley di WrestleMania. Tiba-tiba Asuka datang bareng Kairi Sane. Dia bilang Rhea itu bukan keluarganya Io dan Io sekarang udah turun kasta karena nggak pegang sabuk lagi. Asuka ngumumin kalau Kairi bakal lawan Io malam ini dan Kairi kelihatan agak terpaksa gitu setujunya. LA Knight setim bareng Jimmy dan Jey Uso lawan Solo Sikoa, Jesse Mateo dan Tonga Loa yang ditemenin Tala Tonga di pinggir ring. Jey Uso sempat mendominasi di awal, tapi gara-gara gangguan dari orang-orang di luar ring, tim Solo jadi balik unggul. Pertandingannya banyak tukar pemain dan penuh gangguan. Pas udah mau kelar, semua orang saling hajar pakai jurus andalan masing-masing. Tiba-tiba Tama Tonga muncul di pinggir ring dan nyamperin Solo Sikoa. Pas lagi pada bengong kaget, LA Knight langsung keluarin jurus BFD ke Tonga Loa untuk memenangkan pertandingan.
Kemenangan bersih dan gampang buat LA Knight sama The Usos. Yang bikin penasaran itu kenapa Tama Tonga telat banget munculnya sampai bikin timnya itu kalah. Mungkin di SmackDown besok Tama bakal keluar dari MFT, hianati Solo Sikoa mungkin. Gunta masuk ke ring tapi Seth Rollins tiba-tiba motong dan langsung nyerang. Seth bilang Gunther udah nyerang dia minggu-minggu lalu, jadi ini balasannya. Dia maksa Gunther jelasin apa maksudnya sebelum WrestleMania mulai. Gunther bilang Seth itu cuma jadi masalah dan sebut dia cuma jadi pionnya Paul Heyman. Dia bilang mau buktiin kalau dia lebih hebat dari Seth itu urusan pribadi. Mereka akhirnya baku hantem, Seth hampir aja kasih stomp di tangga ring, tapi Gunther buru-buru kabur ke area penonton sambil adu tatap. Satu lagi pertandingan WrestleMania Part 2 yang dibangun pakai drama baku hantam. Biasalah ya, kalau lagi musim WrestleMania pasti gini terus. Tapi aku yakin Seth Rollins sama Gunther bakal kasih pertandingan yang luar biasa. Jadi nggak masalah kalau alur ceritanya agak standar. Mereka itu hebat, kita semua tahu, dan aku udah nggak sabar nonton aksi mereka di WrestleMania. Di belakang panggung, Dominic Mysterio nyamperin Adam Pearce. Dia protes kenapa Rey Mysterio bisa masuk ke pertandingan Intercontinental Title, dan dia juga takut kalau Finn Balor bakal muncul jadi The Demon di WrestleMania. Pearce cuma jawab kalau Rey emang pantas dapat kesempatan itu, dan dia bilang ke Dominic kalau dia juga bakal dapat balasan yang pantas. Terus Pearce pergi gitu aja. Lanjut ke pertandingan antara Kairi Sane ditemenin Asuka lawan Io Sky. Kairi dominan di awal pakai serangan cepat, tapi Io ngebalas pakai dropkick dan moonsault. Asuka ikut campur terus sengaja bikin Io nabrak tiang ring. Di akhir, Rhea Ripley tiba-tiba nyerang Asuka, terus Jade Cargill muncul juga buat mukul Rhea. Io sempat lompat keluar buat hajar Jade sebelum balik lagi ke ring. Pas Io mau keluarin jurus pamungkasnya, Asuka ganggu lagi pas wasit gak lihat, makanya Kairi bisa nge-roll up untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru dan hasilnya cukup ngejutin, kayaknya ini bakal ngebuka jalan buat Io Sky lawan Asuka mungkin di Raw setelah WrestleMania nanti. Ada segmen Danhausen juga, dia bilang ini bakal jadi WrestleMania pertamanya dan dia bangga karena belum pernah kalah. Di ring, Paul Levesque sama Adam Pearce minta tanda tangan kontrak lagi. Kali ini Oba Wemi masuk buat tanda tangan buat WrestleMania. Paul Heyman muncul di panggung dan muji Oba setinggi langit, bilang kalau Oba pendatang baru paling dominan dan sering banding-bandingin dia sama Brock Lesnar. Tapi ujung-ujungnya Heyman bilang kalau kejayaan Oba bakal berakhir di tangan Lesnar, walaupun dia nawarin diri buat jadi manajernya Oba nanti. Oba balas dan bilang kalau dia lagi nahan diri biar nggak ngehajar Heyman. Katanya luka fisik bisa sembuh, tapi kalau Lesnar kalah dampaknya bakal selamanya. Oba nolak tawaran Heyman dan bilang satu-satunya kesempatan yang dia butuh cuma di WrestleMania. Dia tahu Lesnar itu dominan banget dulu, tapi dia udah buktiin beberapa minggu ini kalau dia bisa bikin Lesnar tumbang. Oba nuduh Heyman gak jujur dan bilang sebenarnya Lesnar itu takut sama dia. Oba nutup dengan bilang kalau dia gak bisa dihentikan. Paul Levesque akhirnya nyalamin tangan Oba Wemi untuk resmikan pertandingannya. Aku suka banget segmen ini. Cara WWE nampilin Oba Wemi menuju WrestleMania itu sempurna banget. Aku ngikutin dan review dia dari zaman di NXT. Senang banget lihat fans WWE udah nganggep Oba sebagai ancaman serius buat bintang kayak Brock Lesnar. Ini pertanda bagus buat WrestleMania. Terus ada video klip buat Liv Morgan ngenalin lagu barunya, yang menurutku sih agak gimana gitu. Lanjut ke Rusev sama JD McDonough lawan Kevin Owens dan Dragon Lee. Ini pertandingan tag team yang isinya peserta ladder match buat sabuk Intercontinental. Rusev sama JD sempat dominan pakai tenaga mereka, tapi Kevin sama Dragon Lee ngebalas pakai gerakan lincah dan serangan udara. Pas mau kelar, Dragon Lee keluarin style sketch ke JD untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Rusev ngamuk dan hajar semuanya. Rey Mysterio mau nolong tapi gagal. Penta juga masuk ring tapi Rusev terlalu kuat. Rusev hajar semuanya dan kunci Dragon Lee pakai accolade. Rusev berdiri gagah pas segmennya berakhir. Pertandingan yang asik dan cepet, emang harusnya gitu sih. Kevin Owens emang seru banget ditonton. Dragon Lee juga keren banget pas masuk. Ini penampilan terbaik Rusev sejak balik ke WWE menurutku. Gini nih cara bikin Rusev kelihatan kayak monster yang nakutin. Kayaknya sih dia nggak bakal menang di WrestleMania, tapi cara ini sukses bikin dia kelihatan jadi ancaman besar di pertandingan itu nanti. Di belakang panggung, Adam Pearce lagi teleponan terus Danhausen datang nanyain John Cena. Pearce bilang palingan ketemu di WrestleMania.
Pas Pierce mau lanjut telepon, Danhausen udah ngilang. Waktunya main event. Roman Reigns masuk ke ring dan minta semua orang buat acknowledge him. CM Punk langsung motong dan masuk ke ring sambil bawa sabuk World Heavyweight Championship. Punk ngaku dia emang benci sama Roman karena dia iri. Punk bilang semua yang dipunya Roman adalah apa yang Punk mau dari dulu, termasuk sabuk juara dan jadi bintang utama. Dia ngaku kesal sama kesuksesan Roman dan kesal sama dirinya sendiri karena ngerasa gitu. Punk juga minta maaf soal ngebawa-bawa bapaknya Roman dan bilang dia sebenarnya respect. Di ring, Punk cerita soal perjuangannya, gimana dia bangun karir tanpa bantuan keluarga pegulat dan sukses lewat kerja keras di seluruh dunia. Dia bilang dia kesal harus berbagi panggung utama WrestleMania, tapi dia yakin bakal tetap jadi juara. Dia nanya ke Roman, ada yang bohong gak dari omongannya tadi? Roman jawab kalau Punk udah jujur banget, sampai di bagian akhir tadi. Roman bilang dia juga benci sama Punk, terutama soal hubungan Punk yang erat banget sama fansnya. Roman sadar kalau Punk dapat dukungan fans dalam waktu yang lama. Tapi Roman negasin kalau di WrestleMania nanti bakal ada juara baru, dia bakal ambil kendali dan minta diakui. Segmennya berakhir dengan adu tatap yang tegang banget. Promo jujur-jujuran, apa yang si Emang bilang itu banyak benernya dan fans kayaknya setuju. Terus dibalas sama Roman Reigns yang bilang kalau banyak pegulat lain iri sama hubungan spesialnya Punk sama fans. Poin pentingnya, Roman bilang dia benci Punk sama kayak Punk benci dia. Sebenarnya bakal lebih oke kalau mereka berantem di akhir, tapi karena minggu lalu udah ada brawlingnya Oba sama Brock, mungkin takut repetitif. Bukan berarti promonya jelek ya, tapi menurutku mereka pernah kasih promo yang lebih gila di minggu-minggu sebelumnya. Emang lebih gampang bangun cerita kalau face lawan heel daripada face lawan face, tapi ya udahlah, aku yakin matchnya mereka nanti bakal tetap pecah. Menurutku ini episode Raw yang oke. Pasti ada aja orang yang bakal protes bilang acaranya nggak terlalu wah buat episode terakhir sebelum WrestleMania. Tapi ya mau gimana lagi, nggak mungkin isinya cuma orang teriak aku benci kamu atau baku hantam terus tiap minggu. Kenyataannya orang yang nonton ini pasti bakal nonton WrestleMania juga, jadi tinggal kasih waktu aja buat para talenta ini nunjukin aksi terbaiknya nanti. Kualitas pertandingannya hari ini juga lumayan solid, lebih bagus dari ekspektasiku. Banyak ngobrolnya sih, tapi aku nggak masalah. Yuk langsung gas aja ke WrestleMania. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber si bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.